Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali bersama berjumpa untuk renungan kebaktian rumah tangga. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 57 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita bersama mengawalinya dengan doa. Bapa di dalam sorga, di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, kami percaya benar bahwa di tengah-tengah situasi pandemik dan bahkan ancaman virus corona ini, kami percaya bahwa Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memimpin kami. Karena itu Bapa dalam sorga, biarlah kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh hadir di hadapan Tuhan di dalam kerendahan diri kami. Dan biarlah Tuhan boleh menyapa kami melalui firman-Mu dan kami boleh mendengarkannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mazmur pasal 57 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6 yang mengatakan begini. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam. Anak-anak manusia yang giginya laksana tombak dan panah. Dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu. Mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkahku. Ditundukkannya lah jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah berbagai macam ancaman pada saat ini, bahkan juga virus ini menjadi suatu teror bagi kita. Sehingga kita tidak bisa keluar dengan bebas. Kita tidak bisa berjalan-jalan sebagaimana biasa. Kita tidak bisa bertemu dengan orang sebagaimana biasa kita lakukan. Dan bahkan mungkin kita pun juga tidak bisa berkumpul sebagaimana biasa. Kita harus melakukan social distancing. Kita bahkan harus juga berjauhan satu orang dengan orang yang lain. Dan bahkan kita menjaga diri kita, lalu kemudian kita menutupi mulut serta hidung kita dengan masker. Dan bahkan kita pun juga harus selalu mencuci tangan. Bahkan kita tidak bersalaman dan tidak bersentuhan sama sekali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang baru bagi kita. Suatu budaya baru, suatu kebiasaan baru. Biasanya kita bisa saling memeluk, cipika-cipiki, kita bersalaman, sekarang tidak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa? Karena virus itu mengancam kita. Virus itu bisa menular dan menulari kita melalui sentuhan, melalui droplet ataupun juga bahkan semburan ludah kita ketika kita bicara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa yang terjadi ini pun juga seolah-olah membuat kita kehilangan ketenangan, kehilangan damai sejahtera kita, sehingga kita tidak lagi menjadi biasa untuk kita berjalan-jalan ke mall atau kemana saja, berjumpa dengan kawan, berjumpa dengan teman. Saudara, ini adalah ancaman yang sedemikian rupa yang membuat banyak orang menjadi khawatir. Membuat banyak orang pun juga menjadi takut. Siapa yang tidak takut tertular? Siapa yang tidak khawatir kalau dia pun juga akan tertular atau bahkan menjadi carrier, dia yang menulari orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalaupun juga bahkan musibah ini, boleh dikatakan ini pun juga mengancam banyak orang. Sudah banyak orang di dunia ini pun juga lalu terpapar. Sudah banyak orang pun juga tertulari dan bahkan sudah banyak orang korban mati.
Bahkan di kalangan kedokteran, di kalangan mereka pun juga para medis, dokter, perawat, dan juga orang-orang yang bekerja di lingkungan rumah sakit, mereka pun juga terancam dan sudah banyak yang meninggal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kalau saya mencoba merefleksi dari kehidupan pemazmur yang kemudian dia mengatakan, "Ya Tuhanku, kasihanilah kami dan biarlah jiwaku boleh dengan sungguh-sungguh berlindung dan bernaung di bawah sayap-Mu." Saudara, ayat yang kedua, dia mengatakan, "Aku bernaung, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Saudara, apa yang dimaksud dengan kata penghancuran oleh si pemazmur? Saudara, apakah si penghancuran ini adalah sebuah upaya dari pihak lain untuk menghancurkan kerajaan Israel pada waktu itu? Apakah kata penghancuran ini pun juga adalah upaya dari musuh-musuh pemazmur untuk membinasakan dia? Apakah kata penghancuran ini pun juga adalah upaya untuk membuat kemudian kerajaan Israel ini pun juga hancur sedemikian rupa? Saudara, ataukah penghancuran ini juga adalah sebuah ancaman? Ancaman nyawa atau ancaman keberadaan? Tetapi yang jelas, saudara, ketika dia berhadapan dengan penghancuran, maka si pemazmur dengan sungguh-sungguh dia memohon dan meminta kepada Tuhan, "Kasihanilah aku. Ya Allah, kasihanilah dan kepadamulah aku berlindung." Saudara, pemazmur ini kalau saja dia adalah Raja Daud, dia tahu bagaimana dia pun juga menjadi seorang raja untuk mengatasi berbagai macam problem bangsanya. Bahkan dia pun juga bukan orang dari keturunan bangsawan, tapi dia adalah seorang gembala domba. Dia tahu bagaimana dia menghadapi binatang buas, dia tahu bagaimana dia menghadapi ancaman, dan bahkan ketika dia raja secara politik, dia pun juga mampu membangun kerajaan Israel Yehuda ini menjadi satu, lalu kemudian membangun kerajaan hingga sampai dia mencapai puncak kejayaannya. Secara politis dia mengerti, dia tahu benar bagaimana Raja Daud ini untuk menjadi seorang raja dan dari mana dia datang. Tetapi ketika dia berhadapan dengan upaya penghancuran, ancaman yang dia hadapi, maka dia pun juga sungguh-sungguh bertelut dan meminta kepada Tuhan, "Kasihanilah ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamulah jiwaku berlindung." Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saudara, ayat yang ketiga, Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saudara, ketika dia berhadapan dengan penghancuran, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi dia mau berlindung, dia mau bernaung kepada Allah, dan dia meminta pengasihan Allah atau belas kasihan Allah. Dan dia percaya benar bahwa bagaimana Allah menyelesaikan semuanya ini. Bagaimana Allah mengatasi dan bagaimana Allah yang akan menuntun dia untuk mengatasi persoalan ini. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dampak virus corona ini bukan hanya dia mengancam kehidupan dari sisi penyakit, di mana dia bisa menular dan menulari siapa saja, dia bisa memapar dan menjangkiti siapa saja. Nggak ada beda-beda. Tapi saudara, dampak virus ini pun juga bukan hanya soal sakit penyakit dan dunia kesehatan, tetapi juga dia memberikan dampak psikologis. Ada banyak orang menjadi khawatir, ada banyak orang menjadi depresi, banyak orang pun juga menjadi trauma, ada banyak orang pun menjadi paranoid. Saudara, tidak jarang orang pun juga sungguh-sungguh mengalami depresi. Ataupun juga bahkan secara sosial. Maka hubungan yang tadinya bisa begitu dekat sehingga maka harus begitu menjauh dan menjauh. Ada jarak. Biasa kita memeluk orang lalu kemudian bersalaman. Lalu tidak jarang kita pun juga mungkin cipika-cipiki. Saudara, sekarang tidak lagi.
Secara sosial kita pun juga lalu ada jarak satu dengan yang lain. Bukan hanya secara sosial, tapi ekonomi juga, saudara. Karena kita harus tinggal di rumah. Kita pun juga pembatasan sosial berskala besar itu pun juga membuat kita semua harus tinggal di rumah. Maka bukan hanya Indonesia, tapi 200 negara, saudara. Siapa yang memproduksi, tapi siapa juga yang beli. Meskipun juga Cina sekarang mungkin sudah normal. Semua pabrik, kantor, semua boleh berjalan. Tetapi ketika dia memproduksi, dia mau menjual ke siapa? Mau jual kemana? Semua negara sedang lockdown, semua negara sedang ada di rumah. Orang-orang tidak bekerja. Hambatan untuk pengiriman, hambatan untuk penerimaan, hambatan untuk distribusi barang. Semua secara ekonomi kemudian kita mengalami gangguan yang begitu berat. Saudara, mungkin ada saudara juga di antara kita yang harus menerima gaji, mungkin penghasilannya tinggal separuh. Ataupun juga bahkan mungkin juga dia di PHK. Orang yang bekerja harian pun juga harus kehilangan pekerjaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, apa yang dimaksud oleh si pemazmur, penghancur itu. Aku akan berlindung sampai berlalu penghancur itu. Dan dia pun juga dengan sungguh aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang akan menyelesaikannya bagiku. Saudara, kalaupun juga saat ini bagaimana yang harus kita lakukan, jangan juga tanya, saya pun juga tidak paham apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus melakukannya. Tapi kita tahu bahwa Allah yang akan menuntun kita menemukan penyelesaian. Allah yang akan menyelesaikan. Dan kita percaya Bapak, Ibu, dan saudara, di balik kesulitan ada rencana Tuhan yang terindah. Di balik berbagai macam pencobaan akan ada sebuah pembelajaran yang terbaik bagi kita. Sehingga saya yakin bahwa pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, Tuhan akan menuntun kita untuk menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Kita bersama kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, sungguh dalam kerendahan hati kami, dalam ketidakpahaman, dalam ketidakmengertian kami, jagai kami Tuhan, agar kami pun juga tidak terpapar, tidak terjangkiti untuk virus corona ini. Kiranya Tuhan yang menjagai kami sehingga kami boleh tetap sehat. Dan bahkan kami boleh tetap patuh untuk tinggal di rumah. Keluar hanya seperlunya sesuai dengan keperluan. Dan Tuhan juga menyertai saudara kami yang saat ini tengah menderita sakit. Mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menolong. Dan Tuhan juga yang menolong, ada banyak saudara kami yang harus mengalami kesulitan. Baik secara sosial, ekonomi, kiranya Tuhan juga yang menolong. Agar kami sebagai sesama warga gereja boleh saling mendukung, saling menyokong, dan juga saling menolong. Sehingga kehidupan kami bersama beroleh sukacita di dalam Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kebaktian malam ini boleh sungguh-sungguh menjadi sebuah perenungan yang menggugah kami dengan sungguh. Bahwa kami pun juga untuk melewati penghancur ini. Kami boleh saling mendukung, saling menyokong satu dengan yang lain. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami berdoa. Amin.